Ya, baik anak-anakku sekalian. Di part 2 ini, Pak Tito ingin menjelaskan tentang sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Wah, ternyata ada sifat-sifatnya ya. Ya, Pak Tito ingin menjelaskan dulu dasarnya tentang sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Nah, dalam perkalian itu ada 3 sifat. Yang pertama ada komutatif, kemudian yang kedua ada asosiatif, dan yang ketiga ada distributif. Nah, anak-anakku, sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif itu adalah artinya yaitu penukaran, ya, menukar angka dengan jawaban yang sama, gitu. Nah, contoh kaidahnya atau rumusnya. Nah, misalnya ada A dikali B dikali C, nah, maka dia itu sama saja jika ditukar C dikali B dikali A. Nah, nanti hasilnya akan sama. Bisa juga ditukar seperti ini, C dikali A dikali B. Mau dibolak-balik ke ini ke sini, ya. Ini hasilnya itu sama. Langsung saja kita lihat contohnya. Contoh ya. 4 dikali 5 dikali 8. Hasilnya adalah 160. 4 kali 5 20, 20 dikali 8 160. Nah, ini sama juga hasilnya dengan angka yang sama ya. Nah, ini 8-nya Pak Tito pindah ke sini. Ya, 8-nya Pak Tito pindah ke sini. Pak Tito kasih tanda dulu. Nah, 8-nya ya. 8 Pak Tito pindah ke sini. Kemudian 5-nya tetap ya. Kemudian 4-nya Pak Tito pindah ke sini. Nah, hasilnya anak-anakku sekalian juga sama. Nah, 8 dikali 5 40, 40 dikali 4 sama dengan 160. Nah, begitupun yang ketiga ya. Ini 8-nya tetap, 5-nya Pak Tito pindah ke sini, 4-nya Pak Tito pindah ke sini. Juga hasilnya sama. 8 kali 4 itu berapa 8 kali 4? 8 kali 4 32 ya. Nah, 32 dikali 5 itu sama dengan 160. Nah, jadi itu sifat komutatif, dibolak-balik ya. Dalam perkalian itu mau dibalik yang depan jadi belakang, belakang jadi depan, itu hasilnya tetap sama. Oke, lanjut. Sifat asosiatif. Nah, asosiatif itu artinya adalah pengelompokan. Mengelompokkan angka yang akan dihitung terlebih dahulu. Nah, ini disebut sebagai sifat asosiatif. Nah, ini dalam perkalian ya. Nah, ini rumusnya. Misalnya ada A dikali B. Nah, ini dikelompokkan, dikerjakan dulu A kali B-nya, kemudian dikali C-nya. Nah, atau bisa jadi B dikali C-nya dulu yang antum kerjakan, baru kemudian A-nya. Nah, itu dalam perkalian bisa dilakukan ya. Nah, contohnya 4 kali 5 dikali 8. Nah, maka kelompokkan dulu yang 4 kali 5 dulu deh. Nanti yang 8-nya belakangan. Nah, maka 4 kali 5 sama dengan 20 ya, kemudian dikali 8. 20 kali 8 sama dengan 160 ya. Kemudian ini juga ya. Misalnya yang antum mau kelompokkan itu yang di belakang dulu deh, 5 kali 8 dulu misalnya. 4 dikali 5 kali 8. Maka 5 kali 8 itu hasilnya adalah 40. Kemudian 4-nya ini ya pindah ke sini ya. Jadi 4 kali 40 sama dengan 160. Nah, jadi seperti itu ya anak-anakku sekalian ya. Ini sifat asosiatif ya, pengelompokan. Nah, sifat distributif. Nah, ini mungkin yang agak sedikit butuh penjelasan yang lebih ya, agak sedikit rumit. Tolong diperhatikan dengan baik. Nah, sifat distributif. Ya, mohon maaf ya, ini salah ketik ya, bukan asosiatif tapi distributif. Artinya adalah penjabaran ya, menjabarkan angka yang akan dikerjakan. Nah, menjabarkan angka yang akan dikerjakan. Nah, ini kaidahnya. Ada 2 kaidahnya untuk penjumlahan ya. A dikali misalnya B ditambah C. Jadi di sini ada penjumlahan dan ada perkalian. Maka bagaimana cara mengerjakannya kalau yang seperti ini? Nah, kalau dia angka boleh dikerjakan langsung. Nah, boleh dikerjakan langsung. Bisa juga antum jabarkan. Maka bagaimana cara penjabarannya? Cara penjabarannya adalah A itu dikali B. Ya, makanya di sini A dikali B, ya. Kemudian ini jumlahnya dikasih keluar yang ini ya.
Nah, ini pindah ke sini. Ya. Kemudian A dikali C. Ya. Habis A dikali B, maka A dikali C. Maka seperti ini. Nah, seperti itu ya. Begitu juga dengan rumus pengurangan ya. Nah, rumus pengurangan juga sama ya. Nah, kurang lebih seperti itu tadi penjelasannya. Ya. Contoh 4 dikali 2 ditambah 8 sama dengan, nah ini jika menggunakan cara langsung, kalau angka ya, ini kan angka ya, bisa kita gunakan secara langsung. Kalau fungsi, tapi nanti itu ya, kalau antum sudah SMP ya. Nah, kalau fungsi itu harus dijabarkan seperti ini. Kalau angka seperti ini bisa antum kerjakan langsung. Dengan cara kerjakan dulu yang ada dalam kurung ya, 2 ditambah 8 ya ini ya, 4 dikali yang dalam kurung ini 10 sama dengan 40. Nah, bagaimana kalau distributif Pak Tito? Kalau dikerjakan secara distributif apakah sama hasilnya? Jawabannya adalah sama ya. Contohnya ya seperti ini. Nah, Pak Tito jelaskan dulu ya. 4 dikali 2 ya. Nah, ini 4 kali 2 ya. Kemudian 4 dikali 8. Nah, ini 4 kali 8. Apa penjumlahan atau pengurangan? Nah, ternyata di sini penjumlahan. Maka kita bawa ke sini penjumlahan dijumlah. Setelah dikalikan nanti baru dijumlahkan. Nah, 4 kali 2 berapa? 8. 4 dikali 8 berapa? 32. Maka 8 ditambah 32 sama dengan berapa? 40. Jadi sama enggak yang di atas dan di bawah? Sama ya. Nah, bagaimana kalau pengurangan? Nah, sama halnya dengan penjumlahan ya. Ini 2 dikali 4 dulu, 2 dikali 4, kemudian 2 dikali negatif 2 dikurang 2 dikali 1, 2 dikali 1 ini ya. Kemudian kurangnya pindah ke sini. Ya, sama dengan 2 dikali 4 8, 2 dikali 1 sama dengan 2. 8 kurang 2 sama dengan 6. Ya, jadi seperti itu untuk sifat distributif. Oke. Contoh soal ya. 1 2 dikali negatif 6 dikali 4 sama dengan berapa? Kemudian negatif 5 dikali negatif 4 dikali 12. Kemudian yang ketiga 3 dikali negatif 4 ditambah negatif 2. Nah, yang pertama kita lihat apakah bisa ini dikomutatifkan? Bisa nggak ini dibolak-balik? Misalnya, kayaknya lebih gampang kalau 2 dikali negatif 6 dulu misalnya ya. Nah, maka bisa diberlakukan komutatif di sini ya. Misalnya 2 dikali 4 dulu ya, karena sama ininya apa namanya? Sama tandanya ya. Ini 2 positif, yang ini 2 positif, yang 4 juga positif, maka di sini ditukar ke sini. Nah, kemudian baru negatif 6-nya disimpan di belakang. Maka 2 dikali 4 ya sama dengan 8. Kemudian negatif 6 pindah ke sini. Hasilnya 8 dikali negatif 6. Nah, ini bagaimana Pak Tito? Ini tandanya positif. Ya. Ini tandanya positif. Yang ini positif, kemudian yang ini negatif. Berarti apa ya kalau begitu? Beda tanda maka dia adalah B nih. Beda tanda maka dia hasilnya nanti akan negatif. 8 dikali 6 berapa? 48. Karena B nih maka negatif 48. Nah, kemudian soal yang kedua. Negatif 5 dikali negatif 4 dikali 12. Nah, maka yang seperti ini bagaimana? Kita kelompokkan ya. Kita kelompokkan menggunakan asosiatif. Dikelompokkan negatif 5 dikali negatif 4 dulu karena sama-sama tandanya. Kalau sama tanda berarti dia adalah sapo. Sapo itu berarti kalau sama maka positif. Ya. Nah, sama 20 hasilnya. 5 kali 4 20. Karena sama maka dia positif. Kemudian dikali 12. Nah, 20 kali 12 berapa? Nah, hasilnya adalah 240. Ya. Kemudian selanjutnya soal yang terakhir 3. Nah, di sini bisa dikerjakan secara langsung ya, bisa juga pakai cara distributif. Ini kalau secara langsung. Nah, 3 dikali negatif 4 ditambah negatif 2. Nah, ini langsung aja dijumlahkan ya. Nah, cuman
Di sini lihat ya, Pak itu ingin jelaskan dulu sedikit. Ada kaidah yang penjumlahan ya dan pengurangan di sini ya. Nah ini positif ketemu negatif, maka hasilnya negatif. Makanya di sini ada negatif 4 dikurang negatif 4 dengan negatif 2. Negatif 4 dikurang 2 ya. Nah, ini 3-nya geser ke sini ya. Nah, berarti 3 dikali negatif 4 dikurang 2. Nah, terus kalau begini bagaimana Pak Tito? Nah, kalau sudah begini berarti kita menggunakan qalbil bul untuk mengerjakan yang dalam kurung. Ya. Yang pertama, karena negatif 4 ini negatif, maka posisinya berada di kolom negatif. Ya, di sini 4. Negatif 2 juga ini, berarti berada di kolom negatif. Karena tidak ada yang bergeser, maka dijumlahkan. Nah, 4 tambah 2 sama dengan 6. Berarti karena berada di kolom negatif, hasilnya adalah 3 turun ya, 3 turun dikali negatif 6. Kok negatif? Karena berada di kolom negatif yang ini ya. Oke, ini kalau secara langsung ya. Nah, ini menggunakan aturan Bene ya. Nah, maka hasilnya negatif 18 ya. Kita gunakan aturan Bene. Jika beda maka hasilnya negatif. Ini kan 3 ini positif ya. Kemudian negatif 6 ini negatif. Bene kan, berarti hasilnya negatif 18 ya. Oke, kita lanjut. Ya, soal yang terakhir yang menggunakan distributif ya. Nah, ini lebih rumit ya. Nah, tapi antum juga perlu paham gitu. Nah, distributif di sini kita lihat ya. Maka kalau begini, kalau distributif berarti 3 dikali negatif 4 dulu, kemudian 3 dikali berapa? Negatif 2 ya. Kemudian dijumlahkan. Nah ini ya, 3 dikali negatif 4, kemudian 3 dikali negatif 2. Nah ini Pak itu beda tanda, berarti Bene dong. Iya, Bene. Maka karena Bene hasilnya adalah negatif ya. Karena Bene maka berarti hasilnya negatif. Ini 3 dikali negatif 4 negatif 12. 3 kali 4 kan 12 ya kan, berarti negatif. Kemudian 3 dikali 2 6. Kenapa kok negatif itu? Karena beda tanda. 3 positif, kemudian 2 negatif ya. Kemudian di sini ternyata juga ada Bene. Ini ya, positif dengan negatif ini. Berarti jadi negatif dong Pak itu. Ya, benar. Jadi negatif. Negatif 12 dikurang 6 ya. Nah, maka kita gunakan kembali qalbil bul. Negatif 12 berada di kolom negatif ya di sini ya. Kemudian negatif 6 juga berada di kolom negatif ya di sini. Karena tidak ada yang bergeser dari satu kolom ke kolom lainnya, maka dia dijumlahkan. Hasilnya adalah 18. Nah, jangan salah ya, jangan ditulis 18. Kenapa? Karena belum selesai. Ini ada di kolom mana? Ada di kolom negatif. Berarti ini hasilnya negatif 18. Sama ya dengan cara yang pertama tadi. Ya baik, terima kasih atas perhatiannya kepada antum semua. Mudah-mudahan semakin memberikan manfaat kepada antum semua ya. Dan Pak Ita harap tetap semangat, tetap sehat, terus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agar kita itu dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.